Perkenalkan, nama saya Florencia Levi. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana anak-anak itu belajar, berpikir, serta strategi orang tua untuk mengatasi masalah yang sedang dialami anak. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Ibu melihat perkembangan kemampuan berpikir anak Ibu sejak memasuki sekolah dasar? Anak saya menjadi lebih penasaran, sering lebih banyak bertanya akan hal-hal yang membuatnya bingung. Terus dia lebih sering jadi lebih suka membaca dan serta bercerita lebih ringan. Oke, baik. Lalu kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan ibu dan anak di rumah yang mendukung perkembangan kognitif atau intelektual sang anak? Kegiatan yang sering lakukan itu anak saya itu sering membaca komik, dongeng, membaca cerita dongeng, terus sering bermain puzzle dan juga bermain teka-teki supaya membantu kemampuan berpikir dan konsentrasinya. Baik. Bagaimana cara Ibu mengetahui apakah anak Ibu itu sudah memahami materi pembelajaran atau tidaknya? Mungkin dengan cara saya menanyakan kembali materi yang kemarin. Saya menanyain jika anak saya mengingat, mungkin dia lebih paham. Tapi jika dia tidak, yang saya tanya dia tidak paham, mungkin saya akan membantu untuk memberikan pemahaman buat dia supaya lebih menjelaskan materinya secara berulang agar anak tersebut dapat memahaminya. Lalu, bagaimana Ibu melihat perkembangan anak Ibu itu dalam berinteraksi dengan teman sebayanya? Mereka itu saat berbicara itu nyambung, terus dan memahami perilaku teman sebayanya gitu. Oke, jadi anak Ibu itu saling memahami perilaku dengan teman sebayanya ya Bu? Ya, benar. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana reaksi anak Ibu jika ia sedang menghadapi situasi emosi seperti perasaan emosi dan juga kecewa? Mungkin saya tetap tenang dan sabar serta memahami perasaan anak itu dan memberi perhatian dan dukungan agar anak merasa tidak sendirian. Lalu, upaya apa sih yang dapat Ibu lakukan untuk membantu anak dalam mengelola emosinya tadi? Membantu mengenali perasaannya, terus mengajarkan cara mengekspresikan emosi itu gimana, dan memberikan contoh perilaku positif buat si anak. Betul. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ya. nilai moral apa saja yang sudah Ibu tanamkan pada sang anak di rumah? Saya menanamkan pada anak saya sikap jujur, terus menghormati orang lain dan peduli kepada sesama. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan jika sang anak itu tidak benar-benar menerapkan sikap moral itu? Mungkin saya akan memberikan sanksi kepada si anak ya sesuai dengan apa yang perilakunya yang tidak benar. Mungkin saya akan memberikan sanksi seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas partisipasinya dalam wawancara saya hari ini. Ingatlah, setiap langkah kecil dalam mendampingi tumbuh kembang anak adalah investasi besar untuk masa depan mereka. Mari bersama ciptakan lingkungan yang mendukung anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, dan penuh potensi.